Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Pada pertemuan kali ini, ketemu lagi dengan Bu Lucy pada pelajaran IPA kelas 8. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sudah mandi belum? Oke, jadi sebelum belajar itu usahakan kita sudah mandi, sudah bersih, kalau bisa ya harus sudah punya wudhu ya. Baiklah, persiapkan buku catatan kalian untuk mencatat materi yang akan Ibu berikan. Jangan lupa di akhir materi, seperti biasanya Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang sistem gerak pada hewan. Di mana waktu kelas 7, anak-anak masih ingat ya, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Jadi waktu kelas 7 kemarin, bahwasanya ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak. Ada yang bernafas, ada berkembang biak, dan ada pula bergerak. Sehingga untuk mengetahui dia benda itu makhluk hidup atau tidak, ya salah satunya kita lihat dia bergerak atau tidaknya. Kalau dia bergerak, berarti dia termasuk makhluk hidup. Nah, cara bergeraknya setiap makhluk hidup itu berbeda-beda, nak, tergantung individunya. Ada benda atau makhluk hidup itu yang bergeraknya dengan cara berlari. Misalnya ini, kuda, bergeraknya bisa berlari. Ada yang dengan jalan, bisa. Ada yang makhluk hidup itu bergeraknya dengan terbang, misalnya burung. Ada yang berenang, misalnya ikan. Ini adalah cara dari setiap makhluk hidup itu bergerak. Nah, jika kalian amati gambar ini adalah gambar hewan dari satu kelas, yaitu kelas mamalia. Jadi ada beberapa hewan, semuanya dalam satu kelas, kelasnya mamalia atau hewan bertulang belakang. Nah, kecepatan hewan dalam bergerak itu juga berbeda-beda, tergantung dari jenis hewannya. Misalnya antara hewan ini, kuda dengan gajah, meskipun dia sama-sama mamalia, tapi kecepatannya kan berbeda, otomatis lebih cepat kuda. Kenapa hewan ini bergerak? Salah satu tujuan dari hewan itu bergerak adalah melindungi diri dari predator. Predator itu musuh. Jadi kalau ada musuh yang mau menyerang dia, otomatis secara tidak langsung dia langsung berlari untuk menghindari musuh. Nah, hewan dalam bergerak itu kan ada beberapa macam hewan ya, nak ya. Ada hewan yang hidupnya di air, ada hewan yang di udara, ada hewan yang di darat. Untuk gerak hewan yang ada di air, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kerapatan, di mana kerapatan air lebih besar dari udara. Maka hewan yang di air itu memiliki tubuh yang torpedo atau lonjong. Ini salah satu adaptasi dia pada kerapatan air. Faktor yang kedua adalah gaya angkat air, di mana gaya angkat air itu lebih besar dari udara. Maka hewan yang ada di air memiliki sirip. Yang ketiga, massa jenis air itu lebih besar dari massa jenis udara. Maka hewan yang ada di air memiliki namanya gelembung udara. Yang keempat, bahwasanya bentuk hewan yang ada di air itu berbeda-beda. Namun, meskipun berbeda, mereka tetap memiliki kesamaan pada gerak, yaitu gerakan lateral pada sirip ekor. Nah, untuk hewan yang ada di udara, misalnya adalah burung, di mana kita memiliki yang namanya gravitasi. Gravitasi itu gaya tarik bumi. Maka
burung atau hewan yang ada di udara itu memiliki gaya angkat yang lebih besar dari gravitasi. Ngerti maksudnya? Artinya gini gravitasi, segala sesuatu yang kita lempar ke atas mesti kan turunnya ke bawah ya, mesti jatuh. Padahal hewan ini harus terbang ke atas, berarti kan melawan gravitasi. Supaya dia bisa terbang, maka dia memiliki gaya angkat yang lebih besar dari gravitasi. Ya. Yang kedua, bahwasanya hewan di udara itu memiliki sayap. Nah, ini sesuai dengan hukum Newton 3. Masih ingat kemarin kita bahas hukum Newton 3 dikatakan sebagai hukum aksi reaksi. Nah, selanjutnya untuk hewan yang ada di darat, misalnya ini gajah atau ini si tultul ya. Untuk hewan yang ada di darat itu memiliki struktur tulang dan otot yang kuat. Kenapa seperti itu? Beda dengan yang ada di udara, karena salah satu tujuannya dengan tulang dan otot yang kuat dia bisa berjalan jauh, dia bisa berlari kencang. Nah, jika sudah paham tentang gerak hewan, baik di air, di udara maupun di darat, maka kerjakanlah 3 soal berikut ini. Sudah dicatat? Pintar. Lanjut ke bahasan berikutnya yaitu gerak pada tumbuhan. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan tentang geraknya hewan, sekarang kita bahas ke geraknya tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu pada dasarnya hanya ada 2. Ada yang disebut endonom, ada yang disebut etionom. Gerak endonom itu endo itu artinya dari dalam ya, dalam endo. Gerak endonom itu gerak pada tumbuhan yang tidak diketahui penyebabnya. Tidak tahu penyebabnya dari mana, namun tumbuhan itu bisa melakukan gerakan. Gerakan itu berasal dari dalam tumbuh sendiri. Ini namanya gerak endonom atau sering disebut sebagai gerak spontan. Contohnya ini gerak endonom. Nah, ini adalah gambar dari satu sel. Di mana pada bagian sel ini ada yang disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang bersifat hidup dan merupakan dasar fisik kehidupan bagi sel itu sendiri. Sitoplasma cairan ini, dia di dalam sel bergerak seperti aliran air. Kita tidak tahu rangsangannya apa sehingga dia bergerak. Dari mana asalnya kita juga tidak tahu, maka gerakan yang seperti ini itu masuk gerakan endonom. Contoh lain dari gerakan endonom adalah garis spiral pertumbuhan batang. Jadi beberapa contoh pada gerakan endonom atau gerakan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu. Yang kedua adalah gerak etionom. Kalau etionom ini gerak dari luar dan rangsangannya bisa diketahui. Jadi gerak etionom itu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Rangsangan dari luar itu bisa berupa cahaya, suhu, gravitasi, dan masih banyak yang lain. Ya. Nah, gerak etionom itu ada 3 macam. Ada gerak tropisme, nasti, dan gerak taksis. Paham? Nah, sekarang kita bahas yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme itu gerak tumbuh yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Karena dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, maka rangsangannya itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Kalau tropisme negatif, jika gerak yang arahnya menjauhi rangsangan. Nah, kalau yang positif justru mendekati ke arah datangnya rangsangan. Maka tropisme itu sendiri dibedakan menjadi beberapa bagian ini. Ada namanya fototropisme.
Fototropisme itu gerak dari tumbuhan yang rangsangannya berupa foto cahaya. Artinya nanti kalau tumbuhan itu mendekati arah datangnya cahaya, maka dia disebut fototropisme positif. Tapi kalau tumbuhan itu justru bergeraknya menjauhi cahaya, maka disebut sebagai tropisme negatif. Geotropisme, geo itu artinya bumi, maka gerakan tumbuhan, arah rangsangannya atau rangsangan itu sendiri berasal dari gravitasi bumi. Contohnya akar selalu menuju ke arah bumi, itu masuk geotropisme. Hidrotropisme itu rangsangannya berupa air. Jadi gerak tumbuh yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan berupa air. Contohnya pada tanaman teratai ya atau eceng gondok. Selanjutnya ada tikpisme. Tikmo itu sentuhan. Jadi rangsangannya karena adanya sentuhan. Contohnya pada tanaman kacang-kacangan atau mentimun. Makanya istilah bahasa Jawanya dikasih lanjaran ya. Artinya nanti kalau sudah ada ketemu lanjarannya, dia langsung melilit. Kemo artinya zat kimia. Jadi rangsangannya berupa zat kimia. Itu beberapa gerak tropisme. Yang kedua adalah gerak nasti. Gerak nasti itu adalah gerak tumbuhan terhadap rangsangan yang arah gerakannya tidak ditentukan oleh rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi yang menentukan rangsangannya adalah tumbuhan itu sendiri. Contohnya sama seperti yang tadi, nasti juga dibagi menjadi 5 macam ini. Ada fotonasti karena rangsangannya itu cahaya, ada niktinasti, ada tikmonasti, sama nasti kompleks dan termonasti. Termo itu artinya suhu. Jadi rangsangannya berupa suhu. Misalnya kalau di luar negeri itu ada namanya musim semi. Nah, itu karena suhu. Kalau sudah musim semi, semua tanaman pada bermekaran. Itu rangsangannya berupa suhu. Yang ketiga adalah taksis. Taksis itu gerak seluruh tubuh atau gerak berpindah tempat bagian dari tubuh tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Taksis biasanya ada yang positif juga ada yang negatif, sama seperti tropisme. Kalau positif itu berarti dia mendekati rangsangan, kalau negatif dia berarti menjauhi rangsangan. Ada namanya kemotaksis, jadi rangsangannya berupa zat kimia, kemo itu zat kimia. Ada fototaksis, rangsangannya berupa cahaya. Galvanotaksis, rangsangannya berupa listrik. Artinya gini nak, Ibu contohkan satu saja tentang fototaksis, rangsangannya berupa cahaya. Kita contohkan adalah gerakan pada euglena. Euglena salah satu dari hewan bersel satu kelasnya protozoa. Euglena jika kita kenai cahaya, jadi di air yang mengandung euglena kita kasih rangsangan berupa cahaya, maka euglena itu akan mendekati arah datangnya cahaya, jadi dia ngumpul. Itu disebut dengan fototaksis yang positif. Paham anak-anak? Nah, pinter. Kalau belum paham bisa japri ke Bulusi, bisa juga browsing di internet ya. Nah, karena harus tetap belajar. Jangan lupa dicatat juga. Jika sudah mengerti, maka kerjakanlah soal berikut ini. Ada 9 soal, 8 soal. Ya, dikerjakan seperti biasanya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita
untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.